Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Saya ucapkan selamat datang di Gereja GPSD Majalaya bagi jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama pagi hari ini mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan hati kita bagi Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, datang pada Tuhan. Mari berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, sembah Kau Tuhan. Mari adakan waktu teduh dengan Tuhan. Pandang wajahnya, Dia yang selalu ada memberkati kita, Dia yang mengasihi kita sampai saat ini. Sembah Dia Bapak Ibu. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau baik selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau tak pernah berubah, kuasa-Mu besar Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Bapa, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Dia yang selalu baik buat kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa terima kasih sama Tuhan. Kita mau nyatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan di hidupku. Kau Bapa, Bapa, ku berterima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat hati kita, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak
sepanjang hidupku. Mari kita bawa siap sembah kita di hadapan Tuhan. Betapa kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau habis-habisnya rahmat bagi kami Tuhan. Selalu baru Tuhan kami. Mari coba Tuhan sambil mengangkat kedua tangan kita datang pada Tuhan dalam harapan tunaikan syukur, tunaikan syukur Tuhan. Kasih dan darah-Mu mengalir kuasa-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bersama-sama di sepanjang. Lebih-lebih bagi Tuhan kita katakan, tunaikan syukur Tuhan. Tunaikan syukur wahai yang Kau habis-habiskan kasih dan sungguh besar setiap-Mu Tuhan. Besar setia-Mu. Sekali lagi katakan besar. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, hormat bagi-Mu, Kau besar. Tuhan sampai selama-lamanya, karena Engkau dan perbuatan-Mu ajaib. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu pada hadirat-Mu Bapa. Jemaat saja Tuhan katakan, tunaikan. Haleluya Yesus. Betapa kami bersyukur bagi ini Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
sebab kasih sayang-Mu baik. Terima kasih. Haleluya. Lord, Engkau adalah Allah kami yang kasih. Kasih selalu melekat dan kasih adalah Engkau. Sehingga Engkau tidak pernah tidak bisa untuk mengasihi kami. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan kami selalu hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan bahkan pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menjagai kami sepanjang malam. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini pun semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah di kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini, kami belajar mensyukuri setiap kasih-Mu. Sehingga kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami memandang Kau Allah kami yang agung, Allah yang besar, Allah yang layak kami muliakan. Sehingga kami datang dengan sembah dan puji kami yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau berkenan atas pujian pengagungan kami. Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah serangkaian ibadah yang kami lakukan hari ini adalah persembahan yang indah di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga berhadirat di tengah ibadah kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Setiap pelayan-Mu berada dalam pengurapan-Mu. Dan bahkan kami sidang-Mu juga boleh menikmati berkat-berkat surgawi yang berlimpah sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima setiap berkat-Mu. Dan kami rindu pagi ini hanya Engkau yang kami muliakan. Dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Sekali lagi bukan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Saya percaya bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Bisa lambaikan tangannya. Kita lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Sebab meski musuh di depanku, kami tidak takut. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintang dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebar di kiriku, beraksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bukan penerimaan katakan, karena tenang goyang keyakinanku padamu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti Kau-lah. Kau-lah Tuhanku, kebanggaanku, hidupku dan keselamatanku. Dua tanganku perlindunganku, Kau-lah Allah sumber kemenanganku. Yes, Dia sumber kemenangan atas hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini lebih lagi, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Dia bersama kita, saudara. Haleluya. Beribu lebar di kiriku, beraksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bisa angkat tangan kita kepada Tuhan dan nyatakan, takkan pernah goyang keyakinanku padamu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti Kau-lah Tuhanku, kebanggaanku, hidupku dan keselamatanku. Dua tanganku perlindunganku, Kau-lah Allah. Suara jemaat sudah katakan,
Katakan sebelah kiri dan kanannya, Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuat. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Dia gunung batu keselamatan kita. Lebih lagi kita nyatakan pujian pada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia benar, telah menara. Kasih setianya kekal untuk selamanya bagi kita. Mari kita datang lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmur dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara. Kau tahu siapa bagi Tuhan yang kekal. Kuasa bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, kau bisa goncang. Kasih puji Tuhan bagi hari ini. Segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebagai kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari sama Tuhan saja sambil angkat kedua tangan kita katakan kepada Tuhan. Ku selalu bersyukur. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini ada Immanuel yang menyertai kita. Apapun kondisi hati kita, apapun keadaan kita saat ini, percayalah ada Immanuel,
Ada tangan Allah yang menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau yang menguatkan kami, Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah indah. Berikan tepuk tangan bagi Immanuel kita Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini kita siapkan hari ini. Dialah yang berkata dan sebut itu. Bapa ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkah dalam lelah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau kuat, aku bertahan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, mari angkat tangan kita dan nyatakan pada Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Lebih semua lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 sekali lagi nyatakan, perbuatan, nyatakan dari hati kita, Kau Immanuel Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel.
Engkau satu-satunya alasan ku tetap ada, ku tetap kuat, karena Kau Yesus Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau iman. Mari saudara angkat tangan, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kami, walau 10.000 rebah di kanan kami Tuhan, tapi kami bisa berdiri teguh karena Tuhan yang menopang kaki kami, karena tangan Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan Yesus. Maka kami mau Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata setiap hari dalam kehidupan kami. Kami gak mau sendiri, kami gak mau berjalan sendiri, kami perlu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, pujian sembah kami biarlah menjadi pujian dan persembahan yang berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, Allah kami yang layak kami sembah. Dan waktu yang lebih indah Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Titipkan pesan Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang diperdengarkan hari ini adalah yang berasal dari Tuhan, yang membuat kami semua semakin teguh, semakin cinta Tuhan, semakin percaya bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kesembuhan yang dapat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya Tuhan. Maka berfirmanlah pagi hari ini Tuhan Yesus dengan alat hamba-Mu yang begitu sederhana, tapi kuasa Roh Kudus mau bekerja dengan cara yang luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan, jamah jemaat-Mu dengan lawatan yang sama dari depan sampai paling belakang Tuhan. Kami rindu hati kami dipersiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari hidup kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus ada kuasa jahat yang berusaha mengambil berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, kami katakan kuasa di dalam nama Yesus. Ada orang jahat di luar sana yang berusaha mengaku ibadah kami, kami katakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa hari ini kembali Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang disimbolkan dengan Garuda Hitam. Beberapa waktu yang lalu sempat ada bendera biru, bisa diatasi dengan baik, tapi beberapa hari ini kembali terkibar Garuda Hitam yang menandakan bahwa rakyat sedang menyuarakan suaranya. Rakyat merindukan pemerintahan Indonesia tetap pada jalur yang benar. Rakyat ingin Indonesia kembali ke jalan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Saya nggak terlalu paham dengan politik dan mungkin Bapak Ibu semua tidak terlalu mengikutinya. Tapi saya percaya keputusan pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita akan berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kita. Sehingga tugas kita sebagai orang percaya adalah melakukan yang terbaik dan mendoakan yang terbaik. Kita harapkan Indonesia baik-baik saja. Kita harapkan kuasa Tuhan yang selalu berdaulat atas Indonesia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mengawali perjalanan kita sepanjang 1 tahun ini, dengan percaya bahwa 2025 adalah tahun pemulihan Tuhan, dengan iman yang percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan, maka saya rindu kita mendasari dan mengawali perjalanan kita sepanjang tahun ini. Dan saya berikan tema firman Tuhan hari ini tentang pemulihan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 85 ayat yang kelima. Mazmur 85 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah seruan dari Bani Korah ketika ia meminta, memohon di dalam doanya agar Israel dipulihkan. Apa kata Alkitab tentang pulih atau pemulihan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengertian pulih atau memulihkan dalam perjanjian lama kebanyakan berasal dari kata Ibrani syub, digunakan sekitar 1000 kali dengan arti yang berbeda-beda, dan kurang lebih 900 kali digunakan dalam konteks sekuler. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 4, syub digunakan untuk kata melunasi tunggakan, membayar upeti atau pajak, dan juga membayar hutang. Dalam Keluaran 22 ayat 26, syub digunakan sebagai kata yang berarti mengembalikan barang pinjaman. Dalam Kejadian 50 ayat 15, kata ini juga digunakan untuk kata membalas dendam. Yang berguna bagi kita, penggunaan kata syub dalam arti yang lebih rohani. Dan dalam hal ini, walaupun masih tetap banyak ragam artinya, tapi syub juga diartikan sebagai berputar arah, memperbaiki, menghubungkan, menyembuhkan, menyambung, mengutuhkan, berdamai, dan bertobat. Dan penggunaan kata syub secara berbobot mulai digunakan oleh nabi-nabi di masa pembuangan Israel ke Babel kurang lebih 500 sebelum Masehi. Di situ kata kunci khotbah dari para nabi-nabi adalah mereka menyerukan agar raja mengatur negeri dengan takut akan Tuhan, dan rakyat diserukan untuk kembali ke jalan Tuhan. Kitab Mazmur banyak menggunakan kata syub. Ayat yang kita baca tadi menggunakan kata syub, dan Yeremia juga menggunakan kata syub dalam Yeremia 30 ayat 3 ketika firman Tuhan berkata, Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda.
Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perjanjian baru, kata pulih atau memulihkan di kata Yunani menggunakan kata apokatisma, yang dalam keempat Injil berarti sembuh. Salah satu contoh ketika Yesus meletakkan tangan pada mata orang yang buta, kemudian ia sungguh-sungguh sembuh dan bisa melihat. Dalam Ibrani 13 ayat 19, kata tersebut juga berarti kembali ke tempat tinggal yang semula. Dan dalam sumber lain digunakan kata katartizo, yang secara harfiah artinya adalah memperbaiki sesuatu yang rusak. Bisa juga diartikan mengembalikan ke jalan yang benar dan melengkapi yang belum lengkap. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puncak dari pemulihan yang tertulis dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur, dalam Yesaya, dan dalam kehidupan Yesus adalah kelahiran Tuhan Yesus. Yesus memulihkan umatnya dalam karya salib Kristus. Yesus menyembuhkan kita, memulihkan keadaan orang berdosa karena karya salib Kristus dan karena darah Yesus yang tercurah bagi kita. Tapi juga pemulihan diartikan di halaman terakhir penutup kitab kita, di kitab Wahyu, ketika semesta dan ciptaannya, keadaannya dipulihkan, hubungannya bersama Sang Halik. Dalam Wahyu 21 ayat 3, firman Tuhan berkata, akan ada langit yang baru, akan ada bumi yang baru, Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dalam perkembangan waktu, pengertian pulih atau pemulihan dikaitkan dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka saya rindu kita memahami saat ini pengertian pulih, dipulihkan, memulihkan adalah menjadikan suatu keadaan kembali seperti semula. Sehingga kita sepanjang tahun ini kalau kita berbicara tentang pemulihan, kita berbicara tentang memulihkan, kita berbicara tentang Tuhan yang memulihkan, maka pemahaman kita adalah menjadikan suatu keadaan kembali seperti semula. Hari ini saya tidak punya waktu untuk berbicara terlalu banyak, maka saya hanya membuka pengenalan kita tentang pemulihan dan hal-hal apa yang Tuhan rindu dipulihkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin kita semua pernah mengalami yang rasanya sakit. Kita pernah terserang penyakit. Dan seseorang yang sehat, kemudian dia sakit, lalu dia OTW sembuh. Di masa dari sakit menuju sembuh, ada satu proses yang namanya pemulihan, recovery. Keadaan yang sehat, kemudian sakit, dan kemudian masa pemulihan sampai akhirnya menjadi sembuh. Harapannya setelah sembuh, dia sehat, keadaannya kembali seperti semula. Itu keadaannya. Kalau ada yang olahraga kemudian kesleo tangannya atau kakinya, diharapkan ada proses pemulihan. Yang tadinya badannya sembuh dan sehat, sekarang sakit, ingin dipulihkan sehingga nanti badannya sembuh, dan harapannya setelah sembuh dia akan kembali keadaannya seperti semula. Itulah yang akan kita pahami, kita pelajari, dan kita rindu, kita rasakan, dan kita nyatakan sepanjang tahun ini. Sebuah keadaan yang tadinya baik, tapi mungkin saat ini sedang tidak baik, dan kita butuh Tuhan untuk mengembalikan semua keadaan itu menjadi seperti semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal penting. Karena kalau kita ngomongin pemulihan, masa Tuhan hanya memulihkan fisik kita?
Masa Tuhan hanya menyembuhkan tubuh kita? Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan hari ini saya rindu mengajak kita melihat 3 hal melalui pemulihan hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Ada sesuatu yang penting yang Tuhan rindu untuk kita mengalami pemulihan di dalam hubungan. Dan itu dimulai dari hubungan dengan diri sendiri. Saya rasa sangat penting sekali untuk kita pulih dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pagi ini punya suasana hati yang kurang enak. Mungkin ada di antara kita yang hatinya lagi sensi, jadi mudah untuk tersinggung. Ada di antara kita yang sedang murung, jengkel, merasa gampang marah. Dan suasana hati seperti itu sangat mengganggu. Maka kita butuh dipulihkan dari suasana hati yang tidak baik. Kita butuh dipulihkan. Atau pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mulai merasa jenuh dengan pekerjaannya. Mulai merasa hidup terasa membosankan. Kurang bersemangat. Roda gairah semangatnya sedang berada di bawah. Bukankah hal seperti itu butuh dipulihkan? Atau mungkin masalah Bapak Ibu Saudara-saudari lebih pelik lagi. Sudah beberapa hari Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami tekanan, mulai bingung, merasa kosong, gelisah. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang berkata, apa gunanya lagi aku hidup? Udah gak ada gunanya. Umur udah banyak, udah tinggal sakit-sakitan, ngapain lagi hidup lah Tuhan? Perasaan seperti itu, bukankah itu yang harus dipulihkan? Saya rasa setiap hari kita tidak selalu berada dalam keadaan yang baik. Maka keadaan yang tidak baik itu yang harus segera dipulihkan. Makanya ibu-ibu, kalau suaminya pulang kerja, tolong jangan diganggu. Kalau dia lagi coffee time, terus ngelamun, diem gitu. Mungkin itu adalah cara suami ibu-ibu untuk memulihkan hatinya. Kita gak pernah tahu apa yang dia alami di tempat kerja. Kita gak pernah tahu apa yang dialami di luar sana. Dan ketika pulang ke rumah mungkin tenaganya habis. Mungkin hatinya sedang panas dan tidak baik-baik saja. Butuh waktu untuk memulihkan. Kadang kan ibu-ibu niatnya baik ya kalau suaminya pulang. Suamiku selamat pulang. Gimana kabarnya hari ini? Kamu ngapain aja? Niatnya mungkin baik. Tapi kalau hatinya lagi gak benar, baru-baru mau cerita, santai dulu, tenang dulu, biarin dulu. Kalau nanti udah pulih, dia akan cerita dengan sendirinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hubungan dengan diri sendiri menjadi penting dalam kita hidup, dalam lingkungan sosial kita. Karena kita harus beres dengan diri sendiri. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Saya terlahir dari keluarga Jawa Tulen. Bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Pindah ke Majalaya, masuk ke lingkungan baru, sebuah gereja bernama GPSDI Majalaya, yang mayoritas jemaatnya Chinese. Saya pernah ada di masa tidak percaya diri dan insecure dengan diri sendiri karena warna kulit saya yang gelap, tidak secerah jemaat GPSDI Majalaya. Sehingga saya pernah ada di masa di mana saya tidak berani pakai baju cerah, Bapak Ibu. Koleksi baju di lemari saya itu hitam, 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 hitam. Baju putih hanya minggu pertama kalau ke gereja. Baju putih hanya kalau ke sekolah karena pakai seragam. Selebihnya saya nggak pernah berani pakai baju yang cerah karena saya merasa kulit saya hitam, nggak cocok, nggak pede. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya bertobat sungguh-sungguh, belajar setiap hari. Ternyata
kekhasan, keunikan, perbedaan saya dan perbedaan Bapak Ibu menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya belajar menerima keadaan diri saya dengan kulit yang tidak cerah ini. Dan itu membuat sekarang saya pede aja mau pakai baju warna apa aja. Bahkan baju warna pink sekalipun. Orang kalau nggak beres dengan dirinya sendiri, ketika pakai baju cerah, warna kulitnya hitam, walaupun nggak ada yang ngomong, tapi hati kecilnya bilang, ih jangan-jangan si ibu itu lagi ngomongin, lihat tuh ketawa-ketawa, gimana tuh mending ganti baju, pulang lagi. Kalau nggak beres dengan dirinya. Sehingga kalau sekarang saya berani pakai baju pink, dan ada orang yang bilang, ih cowok pakai baju pink, ngondek, bencong. Ya terserah aja, udah tetap laki. Karena selesai dengan dirinya sendiri. Banyak jemaat Tuhan yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau ada sesuatu orang ngomong tentang kita mudah tersinggung. Karena insecure, karena gak selesai dengan diri kita sendiri. Dan Tuhan rindu kita punya hubungan yang benar dengan diri kita, supaya kita selesai dengan diri kita sendiri, supaya kita beres dengan diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang mau ngomongin kita apapun Bapak Ibu, dari omongan yang benar sampai omongan yang gak benar, dan bahkan yang cenderung ke fitnah, kalau kita udah beres dengan diri kita sendiri, gak perlu marah, gak perlu tersinggung. Jawab saja dengan fakta yang ada. Kalau ternyata kita salah, kita punya masa lalu yang tidak baik, kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, dan ada orang yang ngomong tentang kejelekan kita dan bilang apa yang kita lakukan di masa lalu, kita tinggal bilang, oh iya benar, dulu saya pernah kayak gitu, dulu saya pernah salah, tapi sekarang saya coba belajar dan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Selesai. Kalau kita selesai dengan diri kita sendiri, ketika pendeta muda minta tolong sama Bapak Ibu bisa tolong pimpin doa syafaat hari Minggu. Aduh Mas Yos, jangan suara saya macam prank. Pak, kalau Tuhan udah kasih suaranya gitu, gak bisa dirubah. Kalau ngomong, Shalom jemaat Tuhan. Tapi kalau doa, Tuhan Yesus yang luar biasa. Biasa aja. Selesailah dengan dirimu sendiri. Terimalah apa yang Tuhan beri. Gak bisa doa panjang-panjang Mas Yos, gak apa-apa. Justru firman Tuhan pun bilang berdoa tuh jangan bertele-tele. Jadilah diri sendiri. Kalau kita selesai dengan diri kita sendiri, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Dimanapun, di komunitas apapun, kita tetap bisa menjadi berkat di sana. Karena ada orang yang Bapak Ibu, di komunitas ini dia masuk ada masalah. Dia punya komunitas yang lain ada masalah. Dia gereja di sini ada masalah. Dia pindah gereja ada masalah. Ternyata yang bermasalah adalah dirinya sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, penyelesaian dengan diri kita sendiri menjadi hal yang penting. Apalagi kita dibentuk dalam sebuah keluarga, kita dididik dengan keluarga yang berbeda, dan terkadang pendidikan orang tua kita bisa meninggalkan luka hati, bisa meninggalkan trauma, bisa meninggalkan sesuatu yang berbekas dalam hidup kita. Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Maka kita butuh dipulihkan dengan diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa cara orang tua mendidik kita bukan cara yang tepat, kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak baik yang diturunkan orang tua kita kepada kita, melalui diri kita patahkan kuasa kutuk itu sehingga kutuk itu tidak turun kepada anak cucu kita. Kita harus pulih dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan sakit hati, kekecewaan, luka hati yang pernah kita lalui di belakang, sehingga itu tidak akan menular dan bahkan tidak akan turun kepada anak cucu kita. Mari kita berdamai, punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah hubungan dengan orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa jengkel pada seseorang. Hati kita terasa panas ketika namanya dan wajahnya terlintas dalam benak kita.
kita sakit hati, kita mulai benci, mungkin kita mulai dendam. Bukankah yang seperti itu yang harus dipulihkan? Semalam waktu saya bikin PowerPoint ini, karena saya biasanya bikin hari Sabtu atau malam Minggu, karena kadang kerangka khotbah itu bisa berubah, tiba-tiba dirubah, tiba-tiba ini geser, tiba-tiba dihapus dan lain sebagainya. Biasanya malam Minggu saya bisa tidur jam 1, jam 2 atau jam 3 subuh baru tidur. Tapi semalam saya lagi agak kurang enak badan, jadi jam 11 itu terpaksa harus selesai semua dan harus tidur. Biasanya ketika beres-beres dari rumah di Rancaikek datang ke sini, saya udah siapin untuk hari Minggu baju, celana dan lain sebagainya. Jadi nanti minta tolong istri untuk tinggal setrika. Tapi pagi tadi yang disiapin cuma baju. Jadi pas beres mandi, saya nggak ada celana yang bisa dipakai untuk kebaktian. Kemudian saya buru-buru minta tolong istri untuk setrika. Dan ketika saya lihat baju yang udah disetrika digantung masih kusut, sehingga saya bilang, yang ini disetrika gak sih? Sambil rusuh, sambil beres-beres karena harus bersegera turun ke bawah. Saya bisa saja seharian penuh rasa dongkol, sehingga firman Tuhan ini disampaikan langsung kepada istri saya. Tapi saya rasa itu tidak boleh terjadi sepanjang hari. Maka sebelum saya turun tadi pagi, sebelum ibadah 1, saya datang ke istri saya. Kelainan dulu ya, sorry ya tadi. Dan selesai. Habis itu saya bisa pelayanan dengan hati yang kembali seperti keadaan yang semula. Bukankah suami istri sering berselisih paham? Justru aneh ya kalau nggak ada kalau ada suami istri yang tidak berselisih paham, aneh sekali. Pasti ada selisih paham. Dan sepanjang hari biasanya ada saja, dari yang perkara besar sampai perkara yang sepele. Bukankah itu yang perlu dipulihkan? Emang bisa Bapak Ibu tidur satu ranjang dengan suami dan istrinya tapi hatinya masih dongkol-dongkolan? Gak bisa. Pasti yang salah satu akan pura-pura ngigo dan tendang pasangannya sampai jatuh. Gak bisa, harus segera dipulihkan. Maka keadaan itu kembali seperti keadaan semula. Pasangan suami istri kembali teringat waktu masa pacaran, waktu masa pendekatan. Dan jangan pernah dilupakan satu janjinya, janji nikah di hadapan Tuhan yang berkata, aku akan setia sehidup semati. Apa artinya? Selama hidup dia hanya punya satu pasangan yang diberkati di gereja. Dan ketika dia harus mati, dia akan meninggalkan pasangan yang sama ketika diberkati di gereja. Tapi kan kita kalau udah nikah 5, 10 tahun, 20 tahun Pak, sehidup semati itu bukan seperti yang tadi pemahamannya. Sehidup semati itu jadi selama aku hidup sama kamu, rasa-rasanya pengen mati. Iya kan? Kalau seperti itu sekarang, mari dipulihkan seperti keadaan semula. Enak kan? Berantem. Habis itu pemulihan, rekonsiliasi. Biasanya kalau habis berantem jadi makin sayang, jadi makin pengertian. Yang tadinya menempatkan ekspektasi dalam hatinya, wah ini mah rumah mah aman lah, pasti dikunci sama si papa. Ternyata waktu pulang, rumah lupa dikunci, marah-marah, berantem. Tapi habis itu bisa bilang, jangan saya terus atau yang kunci rumah tema, kan mama yang keluar atau mama yang kunci sekali ewa. Habis itu bukankah lebih saling mengerti? Orang tua dengan anak, ketika anak semakin dewasa, punya pikiran sendiri, punya prinsip sendiri, punya pendirian sendiri. Bukankah sering bersih tegang dengan orang tua? Tapi justru di situ indahnya menjadi orang tua dan anak. Kita bisa berantem, tapi rasa sayang orang tua sama anaknya nggak pernah berakhir. Bukankah perselisihan itu yang harus dipulihkan? Hubungan dalam keluarga kakak dengan adik juga kan nggak selalu akur. Banyak masalahnya, sering berantemnya, tapi justru itulah yang perlu dipulihkan. Kehidupan kita di keluarga, kehidupan kita bersama dengan tetangga kita, kehidupan kita dengan keluarga besar kita, atasan kita, dengan bawahan kita, dengan rekan kerja kita, sering sekali ada masalah.
Dan masalah itu yang Tuhan rindu dipulih. Kemudian yang terakhir tapi menjadi yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pernah cuek sama Tuhan. Mungkin kita pernah meninggalkan jalan Tuhan. Mungkin kita nggak mau dengar apa-apa dari Tuhan. Mungkin kita nggak mau berbicara sama Tuhan. Bukankah keadaan seperti itu yang harus dipulihkan? Dulu iman kita kuat sama Tuhan, tapi menghadapi kondisi ekonomi yang kayak sekarang mulai lemah, mulai lembek. Bukankah itu yang perlu dipulihkan? Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita kembali pada hubungan yang pulih dengan Tuhan. Karena hidup kita ini semua dari Tuhan. Kalau bukan oleh Tuhan, gimana kita bisa hidup? Kita berasal dari Tuhan dan akan berpulang kembali kepadanya. Bukankah hubungan dengan sang sumber kehidupan kita itu perlu dipulihkan? Jangan sampai kita meninggal dengan kondisi kita belum dipulihkan sama Tuhan. Nanti waktu kita pulang ke rumah Tuhan, kata Tuhan, udah balik anakku. Malu kita di hadapan Tuhan, benar? Sehingga hari lepas hari hubungan kita dengan Tuhan harus dipulih. Jemaat yang rajin ke gereja hari Minggu tidak lebih rohani dari jemaat yang jarang ke gereja hari Minggu. Tapi jemaat yang rohaninya terus bertumbuh, dia tidak akan pernah mau tidak meluangkan waktunya dengan Tuhan. Kita nggak punya tempat untuk menghakimi yang lain, tapi kita punya tempat untuk diri kita selalu bertumbuh, punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang memulihkan ketiga macam hubungan yang kita bahas ini? Yang pasti dari pihak kita sendiri. Perlu itikat baik dari kita dan perlu keterbukaan, dan tentu juga dari pihak yang lain. Tetapi yang pasti kita memerlukan pemulihan dari Tuhan. Sehingga Mazmur 85 ayat 5 berkata, pulihkanlah kami ya Allah. Seluruh kitab dalam Mazmur menggambarkan bagaimana seseorang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kita nggak akan bahas banyak tentang pemulihan, baru kulitnya dulu. Karena perjalanan kita masih panjang. Berkat-berkat, hasil-hasil dari pemulihan dan cara-cara pemulihan kita akan bahas dalam episode-episode selanjutnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Ia bisa memulihkan, menyembuhkan kita dari penyakit kita, menyambung apa yang putus, membereskan yang kacau, mententeramkan yang rusuh, menguatkan yang lemah, mempertemukan yang terpisah, membersihkan yang cemar, meneduhkan kegelisahan, meluruskan yang bengkok, merangkul yang terbuang, menyambut yang tersisih, menghibur yang sedih, memperbaiki yang rusak, menegakkan yang terkulai. Kita bersyukur kita punya Yesus. Karena bagi Tuhan Yesus, berkat pertama adalah berkat pemulihan. Hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan orang lain rusak, Bapak Ibu, izinkan saya menyarankan kita semua di tempat ini sebagai seorang hamba Tuhan kepada orang-orang percaya. Mari kita yang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Mari kita yang punya keberanian untuk melangkah, kerendahan hati, untuk mau memulihkan hubungan yang rusak. Gak perlu tunggu orang lain datang sama kita, gak akan pernah datang dia, apalagi kalau dia gak kenal Tuhan. Tapi kitalah, sehingga melalui kitalah berkat pemulihan akan Tuhan nyatakan. Saya akan menutup firman Tuhan dengan sebuah ayat dalam Matius 12 ayat yang ke-20. Untungnya kita punya Yesus. Karena Yesus berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau ada hubungan yang hampir putus, panggil Yesus.
Ia tidak akan memutuskan itu. Ia akan menyambung kembali. Kalau ada keadaan keluarga, rumah tangga, suami istri yang sungguhnya hampir pudar, Tuhan tidak akan memadamkan apinya, tapi Tuhan akan memulihkannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang dipulihkan. Berkat pertama yang akan kita terima dari Tuhan adalah berkat pemulihan. Dipulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Beres, selesai kita dengan diri kita sendiri. Dipulihkan hubungan kita dengan orang lain, dan dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dalam seluruh hidup kita, nama Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Ketudusan-Mu, ketudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku, ubah hatiku. Kuduskanlah hatimu, bagaikan lemaskan bumi, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebaskan kami dari jahat, untuk kami serupa dengan-Mu Tuhan, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan aku, kuduskan hatiku Tuhan. Bapak Ibu percayalah, menghambat berkat Tuhan dalam hidupmu adalah ketika hidupmu tidak dipulihkan. Maka berkat pertama yang Tuhan rindu dan Tuhan siapkan bagi setiap kita di tempat ini adalah berkat pemulihan. Berkat yang kita dapatkan bukan dengan lari dari masalah, bukan dengan membiarkan luka itu sembuh dengan sendirinya, tapi usaha kita, itikat baik kita untuk kita mengadakan pemulihan. Pemulihan dengan Tuhan, pemulihan dengan diri kita sendiri, dan pemulihan dengan orang lain. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain, jangan tunggu dia datang pada kita, tapi mari kita punya inisiatif sebagai anak Tuhan. Kita yang akan mendatangkan berkat pemulihan itu. Maka engkau datanglah kepada orang yang bermasalah denganmu, adakanlah pemulihan, maka berkat pemulihan yang Tuhan akan berikan. Kalau ada suami istri yang sedang bermasalah hidup pernikahannya, tidak perlu tunggu pasangannya datang untuk memulihkan keadaan pernikahanmu, tapi milikilah inisiatif untuk memulihkan, maka melalui engkaulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Ada orang tua yang punya hubungan yang sedang tidak baik dengan anak-anaknya, dengan keluarga besarnya, tidak perlu tunggu anaknya datang, keluarga besarnya datang untuk memulihkan, tapi mari inisiatif itu datang dari anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sehingga melalui kitalah berkat pemulihan itu datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi jemaat-Mu GPST Majalaya. Kami rindu pemulihan dari Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu di tempat ini yang belum selesai dengan dirinya, kami berdoa Tuhan Yesus, luka lama, sakit hati, kepahitan,
trauma masa lalu, Tuhan sendiri yang memulihkan di dalam nama Yesus. Karakter yang tidak baik, pembentukan yang tidak baik dari orang tuanya Tuhan, hamba berdoa dengan kasih Kristus, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau Tuhan Yesus seluruh jemaat GPS di Majalaya selesai dengan dirinya sendiri, tidak lagi punya masalah dengan dirinya sendiri, sanggup menerima keadaannya seutuhnya, dan bahkan lebih bersyukur dengan keadaannya karena melihat Tuhan yang memulihkan. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GPS di Majalaya, pulihkan hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami kalau kerusakan hubungan itu berasal dari kami Tuhan Yesus. Saat ini kami mau punya inisiatif, berikan kami keberanian, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat Tuhan, agar berkat pemulihan itu datang melalui kami. Karena Kristus yang memulihkan kehidupan kami, maka kami juga mau memulihkan hubungan kami dengan sesama kami. Berikan kami keberanian untuk melangkah, berikan kami keberanian untuk berbicara, berikan kami kemauan, dan kami rindu Tuhan pimpin kami sehingga hubungan kami dipulihkan. Dan saat ini Tuhan Yesus yang lebih penting dalam hidup kami Tuhan, kami mau hubungan kami dipulihkan dengan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak kurangnya, kami banyak salahnya, kami pernah menyalahkan Tuhan, kami pernah kecewa sama Tuhan, kami pernah berhenti berharap sama Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Pulihkan hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau Engkau benar-benar jadi Bapa kami Tuhan. Kami sebagai anak-Mu mau datang kembali kepada Bapa. Ampuni kesalahan kami Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami pernah melangkah di luar jalan Tuhan. Saat ini kami mau kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau punya hubungan yang dekat, yang erat, yang lekat dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami gak butuh apapun, kami hanya butuh Tuhan. Dan kami mau pegang janji firman Tuhan. Kalau kami punya Tuhan, kami mengutamakan segala kerajaan Tuhan, maka semua yang kami perlu pasti Tuhan sediakan. Maka saat ini Tuhan, kami mau hubungan kami dengan Engkau dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara saat ini, tapi Roh Kudus terus nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di GPS di Majalaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini. Kami Bapa, kami bersyukur sekaligus berterima kasih kepada-Mu pada pagi yang indah ini ya Allah, atas segala pimpinan-Mu, atas segala lindungan-Mu, atas segala pertolongan-pertolongan-Mu yang masih bisa kami rasakan dengan sampai saat ini ya Allah. Itu tidak pernah lepas dari penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, ucapan syukur yang kami naikkan pada pagi yang indah ini adalah satu tugas dan kewajiban kami sebagai umat manusia di hadapan-Mu ya Allah. Kami terlalu yakin bahwa Allah ada di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Bapa, kami tidak akan pernah berhenti, dan kami juga tidak akan pernah jemu-jemu untuk terus mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah. Terlebih pada pagi yang indah ini, kami sangat bersyukur sekali karena Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan, napas yang segar. Inilah satu anugerah yang terbesar yang masih bisa kami rasakan sampai dengan saat ini Bapa. Bapa, kami sangat puas dengan segala penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Bapa, kami hanya bisa mengatakan haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini. Karena kami begitu yakin
firman yang telah Engkau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kami ke depan, ya Allah. Bapa, kami juga yakin dan percaya kebenaran firman Allah yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah mengisi kehidupan kami, sekaligus mendidik kami, supaya kami bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ya Allah. Maka dari itu Bapa, kami akan serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami begitu yakin dan percaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah, jalan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah di masa tua kami akan terus menerus mengikuti segala rencana-Mu yang telah Engkau siapkan di dalam kehidupan kami untuk menuju keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan. Sekalipun kami tidak bisa melihat akan masa depan kami terlalu yakin Engkau Allah pasti akan melakukan yang terbaik dan akan membuat rencana-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau masih ada masa depan yang begitu indah. Maka dari itu Bapa, biarlah kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, Allah, Engkau ada Tuhan yang selalu memberikan kepuasan buat hidup kami. Biar kami belajar untuk selalu terus menerus belajar untuk selalu bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, bersabar di dalam kesesakan. Itulah kemauan kami Tuhan. Itulah rencana kami, itulah kerinduan kami sebagai umat manusia di hadapan-Mu, ya Allah. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu saja, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu doa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini di hadapan-Mu, ya Allah. Apabila doa kami masih kekurangan di dalam doa kami, biar saja Engkau yang melengkapi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Juga Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan kami. Kami bersyukur memberkati pekerjaan dan usaha kami. Kami bersyukur pemeliharaan sempurna atas kami. Dan hari ini kami akan mempersembahkan sebagian harta kami, juga mengembalikan 1/10 dari penghasilan kami. Kami rindu memuliakan Engkau melalui berkat-berkat yang diberikan kepada kami. Layakkan kami Tuhan, dan bahkan kiranya melalui berkat yang kami persembahkan hari ini, maka Engkau dimuliakan dan kerajaan-Mu terus diperluas, ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur hari ini atas pimpinan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya berkat-berkat rohani boleh kami terima hari ini, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita, kami pulang dengan pembaharuan, kami pulang dengan pemulihan, dan Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan sepanjang perjalanan kami pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh sampai tempat tujuan kami boleh sampai rumah kami, kembali bertemu dengan anggota keluarga kami, berbagi sukacita, kebahagiaan, dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengangkatkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Allah yang mengasihimu membuat kau berhasil, dan kau ada kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.